Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas deep learning, yaitu tentang metode regresi linear dengan mengambil studi kasus prediksi estimasi gaji software engineer berdasarkan pengalaman kerja. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2304 0101 0059 dengan teman saya, Kaister. Perkenalkan diri. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Esther Faumas Siniawaruwu dengan NIM 2004 0107 2204. Terima kasih. Pada kali ini slide PPT ini berjumlah 16 dan akan dibagi masing-masing. Oke, di sini judul prediksi estimasi gaji software engineer berdasarkan pengalaman kerja. Dataset ini saya download dari Kaggle dengan link, bisa diakses di sini, dengan judul Salary Prediction Dataset. Dataset for salary prediction based on experience and education. Apa itu regresi linear? Regresi linear itu adalah teknik machine learning untuk memprediksi nilai kontinu. Mencari hubungan linear antara fitur X dan Y. Regresi linear adalah suatu teknik machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, misalnya gaji rumah, harga rumah, dan lain-lainnya. Ide utamanya itu adalah mencari hubungan yang berbentuk garis lurus antara fitur X sebagai input dan target Y sebagai output, yang biasanya dituliskan dalam persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana M adalah slope atau kemiringan garis itu sendiri, dan B adalah intercept atau titik potong garis dari sumbu Y. Oke, next. Studi kasus gaji software. Kita masuk langsung ke studi kasusnya. Datasetnya itu adalah salary data, di mana ada input X, yaitu merupakan years of experience, yaitu tahun pengalaman kerja. Dan output Y, yaitu salary estimasi gaji dalam USD. Karena ini dataset ini saya mengambil bukan dari Indonesia, ya berarti USD. Oke. Studi kasus yang digunakan adalah gaji dari software engineer. Dataset yang dipakai bernama salary dataset, salary data. Di sini input yang digunakan adalah years of experience, yaitu jumlah tahun pengalaman kerja. Output yang ingin diprediksi adalah salary, yaitu estimasi gaji dalam suatu mata uang dataset. Tujuan dari eksperimen ini adalah membuat model yang bisa menjawab pertanyaan. Jika seorang software engineer punya X tahun pengalaman, berapa estimasi gaji menurut model regresi linear? Oke, next. Yaitu di sini ada langkah 1, load data. Yang pertama kita import library pandas. Terus kita import salary datanya atau datasetnya. Terus kita ambil kedua variabel, yaitu years of experience dan salary. Hasilnya data frame dengan 2 kolom utama dari 6.702 baris. Oke, next. Langkah 2, pembersihan data. Yang kedua ini kita clean menggunakan data drop-nya. Terus habis itu kita print saja data yang sudah di itu. Tujuan
Clean data ini menghapus baris dari nilai kosong atau none. Hasilnya data siap untuk di training. Oke, next visualisasi data. Di sini ada gambar scatter plot. Dan ini menempel scatter plot yang memvisualisasikan hubungan antara years of experience di sumbu X dan salary di sumbu Y. Setiap titik biru pada grafik mewakili satu karyawan di dataset dengan kombinasi tertentu antara pengalaman, kerja, dan gaji. Dari pola sebaran titik terlihat tren yang jelas. Semakin besar years of experience, posisi titik cenderung berada lebih tinggi yang artinya gaji lebih besar. Pola ini secara umum membentuk tren naik yang cukup linier. Sehingga kasus ini cocok dimodelkan menggunakan regresi linier. Next, ada langkah 4 training model. Di sini setelah kita memahami pola data, langkah berikutnya adalah melatih model regresi linier. Data dibagi menjadi dua bagian menggunakan trend test split, yaitu sekitar 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Fitur X diisi dengan kolom years of experience dan targetnya diisi dengan salary. Dari data yang sudah dibersihkan, model linear regression dari skitlearn kemudian dibuat dan dilatih dengan memanggil model fit dengan X-train dan Y-train. Dari proses ini, model akan mencari garis terbaik yang minimalkan error antara gaji dan gaji hasil prediksi. Oke, next, hasil model evaluasi. Evaluasi R kuadrat dan MIE. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan data tes nilai R kuadrat yang diperoleh sekitar 0,667, artinya sekitar 66,7% varian gaji dalam dataset dapat dijelaskan oleh variabel years of experience. Sisanya sekitar 33% varian gaji dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selain itu, nilai MIA atau mean absolute error sekitar 24,722. Ini berarti secara rata-rata selisih antara gaji asli dan gaji prediksi adalah sekitar 24.000 satuan mata uang dataset. Untuk data dunia nyata yang cukup bervariasi, performa ini sangat cukup baik. Oke, next bisa dijelaskan oleh Kak Esther. Oke, terima kasih, Kak. Oke, saya akan menjelaskan bagian dari hasil model atau rumus regresinya. Dari model regresi linear diperoleh persamaan garis, yaitu salary 7.043 kali tahun ditambah 58.398. Angka 7.043 di sini adalah nilai slope atau koefisien regresi, artinya di mana setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja menurut model akan meningkatkan estimasi gaji sekitar 7.043. Sedangkan yang 58.398 adalah intercept, yaitu estimasi gaji ketika years of experience yang bernilai dengan 0, walaupun nilai intercept ini tidak harus persis sama dengan kondisi dunia nyata. Persamaan ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan linear antara pengalaman dan gaji di dalam database. Lanjut, Kak. Oke. Di sini ada visualisasi garis regresi linear. Ini pada tampilan ini kembali pada scatter plot data asli, tetapi sekarang ditambahkan garis merah yang merupakan garis regresi linear hasil model.
titik-titik biru itu adalah data aslinya. Kalau garis merahnya itu adalah prediksi model. Hal ini mengkonfirmasi bahwa model regresi linear ini berhasil menangkap tren utama hubungan antara pengalaman kerja dan gaji. Oke, next, Kak. Ini ada contoh prediksinya. Hasil prediksi model untuk nilai pengalaman tertentu. Ini untuk 1 tahun pengalaman, model memperkirakan gaji sekitar 65.441 untuk 3 tahun pengalaman. Estimasi gajinya naik sekitar 79.527. Dengan 5 tahun pengalaman, gaji diprediksi sekitar 93.613. Dan dengan 10 tahun pengalaman, estimasi mencapai sekitar 128.828. Contoh-contoh ini berasal dari pemanggilan fungsi predik di Google Colab dengan input nilai years of experience 1, 3, 5, dan 10 tahun. Kemudian lanjut. Di sini ada interpretasi hasil. Dari contoh prediksi tadi bisa dilihat bahwa model tersebut menangkap pola kenaikan gaji yang konsisten seiringan bertambahnya pengalaman. Engineer dengan pengalaman yang masih rendah seperti 1 tahun ada kisaran 65.000. Ketika pengalaman naik menjadi menengah seperti 5 tahun, gaji juga naik signifikan menjadi sekitar 93.000. Di level senior sekitar 10 tahun pengalaman, gaji bisa mencapai sekitar 128.000. Ini menunjukkan bahwa dalam dataset ini pengalaman kerja memiliki kolerasi positif yang kuat dengan gaji dan kenaikan gajinya yang relatif terukur. Oke, next, Kak. Ini keunggulan dan keterbatasannya. Model regresi linear ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, model ini sangat mudah dimengerti dan diinterpretasikan karena hanya berbentuk garis lurus dengan 2 parameter utama yaitu slope dan intercept. Kedua, dari sisi komputasi model ini ringan dan cepat dilatih sehingga cocok untuk eksplorasi awal data. Namun ada juga keterbatasannya yang perlu diperhatikan, yaitu model hanya menggunakan satu fitur yaitu years of experience. Padahal pada kenyataannya gaji juga dipengaruhi faktor lain seperti skill, lokasi, ukuran perusahaan, dan sebagainya. Akibatnya sekitar 34% variasi gaji tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Dan model juga tidak mampu menangkap pola yang non-linear atau terlalu kompleks. Next, Kak. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pada studi kasus ini berhasil dibuat sebagai sebuah model regresi linear sederhana untuk memprediksi gaji software engineer berdasarkan tahun pengalaman kerja. Model regresi ini berhasil memprediksi gaji berdasarkan pengalaman, kemudian nilai R pangkat 2 sekitar 0,6067 dan MAE sekitar 24.000 yang menunjukkan performa cukup baik untuk data dunia nyata meskipun masih ada variasi yang belum terjelaskan. Model ini bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan estimasi awal kisaran gaji berdasarkan pengalaman kandidat, serta menjadi fondasi yang kuat sebelum dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur lain atau pengalaman model machine learning yang lebih kompleks. Oke, demikian presentasi kami. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Esther. Baik, eh, sepertinya segini saja presentasi kami tentang regresi linear dengan studi kasus prediksi estimasi gaji software engineer berdasarkan pengalaman kerja.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita membahas PPT tentang regresi logistik, yaitu dengan studi kasus prediksi risiko penyakit jantung. Dataset ini saya mengambil dari Kaggle dengan judul Heart Disease Dataset. Apa itu regresi logistik? Regresi logistik adalah model machine learning untuk klasifikasi biner, berbeda dengan regresi linear yang memprediksi angka. Regresi logistik memprediksi probabilitas output model adalah nilai antara 0 hingga 1. Jika probabilitas lebih besar dari 0,5, pasien diklasifikasikan sebagai risiko penyakit jantung kelas 1. Sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,5, diklasifikasikan sebagai tidak beresiko, yaitu kelas 0. Model ini menggunakan fungsi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas tersebut. Next, analisis data. Langkah pertama adalah import dan cek dataset untuk memahami jumlah data, jumlah fitur, dan distribusi kelas. Lalu kami pisahkan fitur-fitur seperti X dan label target yaitu Y. Data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Setelah itu, semua fitur numerik diskalakan menggunakan standar scalar agar nilai-nilai berada pada skala yang sama, sehingga model lebih stabil saat belajar. Next, training regresi logistik. Kami menggunakan kelas logistik regression dari Skitler. Model dilatih pada data training yang sudah diskalakan dengan perintah model fit. Selama proses training, model belajar bobot untuk setiap fitur yang menunjukkan seberapa besar kontribusi fitur tersebut terhadap probabilitas penyakit jantung. Setelah training, model digunakan untuk prediksi pada data testing. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Kak Esther. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Sekarang bagian Akurasi dan akurasi dan evaluasi model. Ini akurasinya model 80%, metriknya confusion matrix dan classification report. Di sini ada aktual 0, di mana prediksinya 0, dan ada prediksi 1. Dan terakhir, di sini ada precision dan recall untuk kedua kelas hampir seimbang. Next, Kak. Contoh prediksi pasien baru. Di sini contohnya pasien ini berumur 63 tahun, laki-laki, dengan tipe nyeri dada tertentu, kadar kolesterolnya 233, dan parameter klinis lainnya. Model memproses semua 13 fitur ini dan mengeluarkan prediksi risiko penyakit jantung adalah 1, yang berarti pasien diprediksi berisiko probabilitasnya mencapai 87,5%. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan model yang tinggi bahwa pasien ini berisiko memiliki penyakit jantung. Next, Kak. Visualisasi evaluasi model. Confusion matrix yang ditampilkan memberikan gambaran visual tentang keberhasilan dan kegagalan klasifikasi model. Kami juga bisa menganalisis fitur-fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi, misalnya umur, tipe nyeri dada, dan detak jantung maksimal. Namun, penting untuk diingat bahwa model ini bukan alat diagnosis dokter, melainkan model adalah alat bantu untuk screening awal dan pengembalian keputusan klinis, bukan pengganti pemeriksaan dokter profesional.
Lanjut, Kak. Ya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, regresi logistik ini berhasil diimplementasikan untuk memprediksi risiko penyakit jantung dengan akurasi sekitar 80%. Model ini dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan awal untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi. Namun, hasil prediksi harus lalu divalidasi lebih lanjut dengan pemeriksaan klinis yang komprehensif. Model matching linear seperti ini sangat berguna untuk screening massal dan membantu dokter dalam mengalokasikan resource dengan lebih efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Esta. Selanjutnya saya akan menunjukkan Google Collapse. Saya akan menjelaskan alur-alur kodenya. Yang pertama itu ada regresi logistik, yaitu untuk tadi dengan studi kasus gaji software engineer. Oke, ini masih